Michelle Santoso kembali mencuri perhatian karena memperjuangkan Palestina melalui kuliner. Sejak akhir tahun lalu, Michelle mulai aktif membagikan resep masakan Palestina di akun Instagram miliknya. Kali ini perempuan yang juga aktif sebagai konten kreator menggelar charity dinner untuk Palestina yang rencananya akan dilakukan pada hari Minggu besok. Dan untuk membahasnya langsung saja kita sapa Chef Michelle Santoso yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom siang hari ini. Selamat siang Chef Michelle. Siang. Halo, terima kasih sudah bergabung di CNN Indonesia News Hour siang hari ini. Michelle, apa yang membuat Anda tergerak gitu ya untuk memperjuangkan atau cukup aktif memperjuangkan Palestina? Jadi awal-awalnya tuh aku belajar tentang Palestina tuh 2021. Saat itu kan masih Al-Aqsa tuh baru dibom. Dan itu baru awal-awalnya mulai mempelajari tentang isu Israel sama Palestina. Nah, dari situ setelah Oktober 7 kejadian, eh, aku tuh benar-benar ngerasa kok walaupun aku sharing di story, nggak ada yang begitu tune in gitu. Jadi waktu itu ngerasa lagi ngobrol-ngobrol sama teman-teman, oh iya, I'm a chef, kenapa aku nggak pernah makan makanan Palestina? Kenapa aku nggak pernah masak masakan Palestina? Awalnya dari situ. Dan jadi konten yang aku bikin itu dilayerin dengan pendapat aku sendiri di masak-masakan ini. Because it's actually really a humanitarian issue for me personally. Oke, jadi jauh sebelum agresi Israel kepada Palestina 7 Oktober, sebenarnya Michelle sudah lebih dulu untuk tergerak memperjuangkan isu-isu Palestina melalui social media. Namun pada saat itu belum kuliner ya, gitu kira-kira ya Michelle ya? Belum. Oke, baik. Nah, makanan Palestina, kita ngomongin soal makanan Palestina. Makanan Palestina itu kan agak kurang familiar untuk masyarakat Indonesia. Saya aja kurang familiar gitu. Nah, bagaimana kemudian Michelle bisa mendekatkan masyarakat Indonesia terhadap masakan-masakan Palestina? Dan mungkin juga Michelle sendiri untuk mendapatkan referensinya tuh dari mana? Kalau aku sendiri sih pas awal-awal mulai memasak, karena memang nggak ada wawasan sama sekali, aku tuh harus baca beberapa buku masakan dari yang dari orang Palestina. Terus harus cek YouTube, harus cek website untuk cross referensi semuanya untuk dapat gambaran nih, oh kira-kira kita mau bikinnya seperti ini. Ya karena aku sendiri chef, jadi kira-kira lah resepnya udah mengerti gitu ya. Oke, apa makanan Palestina mungkin yang paling mudah untuk kita praktekkan? Dan mungkin bahannya juga lebih mudah untuk kita dapatkan ya di sini. Kalau menurut aku sih yang paling gampang sih makluba, which is video aku yang paling pertama yang nasi itu dibalik. Karena rempah-rempah tuh ada di Indonesia sebenarnya, dan makanan Palestina itu cenderung rempah-rempahnya tuh mendekati Indonesia. Kalau misalnya yang makanan di Gaza itu cenderung banyak cabai-cabean ya, jadi Oh, sebenarnya itu oke. nggak begitu. Jadi karena makanan Palestina kan regional, jadi setiap tempat di Palestina cara masak itu berbeda-beda, sama juga kayak masakan Nusantara. Oh, oke. Jadi Gitu. signature taste dari masing-masing wilayah di Palestina itu sebenarnya beda-beda ya? Apa contohnya misalkan? Misalnya kayak kunafe, dessert yang dari Palestina kan itu kan terkenal banget. Cuman kalau misalnya dari Nablus itu, kunafenya tuh bukan dari vermicelli, jadi dia bikin sendiri dan dia agak lebih crumbly gitu. Jadi lebih rata, lebih crumbly. Terus ada beberapa kayak misalnya di sana mereka suka bikin stuffed zucchini. Kalau di Nablus itu digoreng, tapi kalau di tempat-tempat yang wilayah yang regional yang lain nggak digoreng gitu. Oke, oke. Michelle sendiri pernah datang gitu ya, berkunjung ke Palestina sebelumnya? Nggak, aku pengen banget jujur. Oke, sama sekali Tahu belum belum pernah ya. Artinya gini, belum sama. kenapa kamu punya ikatan batin gitu yang begitu kuat? Balik lagi tahun berapa tadi 2021 kalau saya nggak salah ya gitu terhadap Palestina ini. Kamu belum pernah ke sana, kamu mungkin tidak mengerti bahasanya gitu. Mungkin sebenarnya awal-awalnya ada kesukaan untuk mengenali situasi yang sebenarnya
waktu itu topiknya sering dibahas tapi belum populer. Tapi dalam sejarah Palestina itu kan 75 years before anything happen. Jadi aku tuh pengen tahu sebenarnya tuh awal-awalnya tuh bagaimana. Jadi untuk mengetahui itu kan kita harus mempelajari lebih dalam. Ya itu mulai. Jadi setelah Oktober 7 itu udah terjadi, aku tuh udah ada gambaran seperti, oh ini actually this is something that's really unfair. Sometimes dibicarakannya tuh seakan-akan hanya mulainya di Oktober 7. Dan setelah bikin konten ini, banyak orang Palestina juga yang datang ke DM aku. Oh ya? Mereka they're so kind to offer like resep dari nenek moyangnya, resep dari ibunya, mereka kalau masih mau coba masak-masak ini. Karena buat mereka tuh makanan mereka tuh hampir terhapus ya. Jadi mereka ingin melestarikannya lebih lanjut supaya orang ingat ini tuh makanan Palestina gitu. Oke, menarik ya. Justru datang banyak masukan gitu melalui DM Instagram gitu. Oh ini chef ada resep ini. Tapi gini, ingredients untuk masakan Palestina ini untuk di Indonesia gampang nggak sih untuk kita dapat? Sebagian rempah-rempah itu gampang didapat. Ada mungkin beberapa yang cheese gitu, kayak cheese dari Arab gitu nggak gampang dicari. Jadi aku bakal bikin sendiri tuh. Kontennya aku bikin sendiri. Jadi yang itu waktu itu aku sempat bikin yang Akawi cheese itu aku masukin ke sosmed, ternyata viral. Jadi aku nggak tahu, kayak semua orang kayak, oh she's making her own cheese, we don't even do that gitu kayak. And I think a lot of people also apresiasi effort untuk membagikan resep dengan from scratch-nya juga. Oke, di antara DM gitu ya yang masuk ke kamu dari masyarakat Palestina sendiri yang ada di sana gitu, ada nggak mungkin satu yang bisa menjadi inspirasi kamu selanjutnya? Oh oke, kira-kira setelah ini saya mau melakukan ini, atau mungkin ada project-project gitu yang kamu dapat inspirasi dari sana? Udah beberapa sejauh ini kan tektokan sama teman-teman yang di Palestina. Aku udah jadi kayak DM ini sekarang mereka semua jadi teman aku. Ada salah satu teman aku yang di Gaza yang udah evakuasi ke Egypt, namanya Nesrin, dan kita sering ngobrol. Sebenarnya aku bikin charity dinner ini karena ngerasa bikin konten tuh nggak cukup, karena banyak orang di Palestina tuh sangat membutuhkan. Dan waktu itu tuh banyak sekali yang masuk ke DM aku minta sharing GoFundMe-nya mereka supaya aku bisa share di sosmed. Dan itu pun aku ngerasa nggak cukup. Jadi aku bikin, gimana kalau misalnya kita bikin charity dinner, gimana kita bisa membahas makanan Palestina, bahan-bahan dari Palestina, yang sebenarnya itu pun bahan-bahannya kadang-kadang di Gaza pun di-ban. Jadi seperti kayak makan ikan, mereka harus fishing di laut, itu tuh dibatasin. Ya semua ini harusnya tuh dibahas, karena buat kita sehari-hari yang tinggal di Indonesia kita bisa mendapatkan apa saja. Sedangkan di sana tuh cilantro aja kadang-kadang mereka nggak bisa ambil, walaupun mereka ada wild thyme yang tumbuh secara natural, mereka nggak boleh petik. Seperti itu kan kita harus bahas ya. Dan sebagai chef pun kita harus ada respect ke ingredients yang ada di makanannya. Jadi sebenarnya walaupun kita nggak bermaksud untuk ngomong politik, food and ingredients itu udah political, sangat-sangat political, karena di sana pun mereka nggak boleh pakai. Oke. Charity dinner ini udah berjalan ya? Sudah berjalan, Michelle? Udah berjalan sekarang udah 2 kali. Yang ketiga kali ini agak beda karena aku menginterpretasi masakan Palestina, gimana sih kita bikinnya secara modern tapi masih respect bahan ingredients yang dari Palestina sendiri. Jadi nanti aku bahas, misalnya maftul ini di Palestina mereka bikin sendiri, they roll it by hand. Terus kayak hummus itu dari mana bikinnya, ingredients bahannya tuh seperti apa aja. Terus ya ada beberapa dishes yang seperti misalnya aku bikin muhalabie, which is like mereka kan di sana kan kayak krim puding gitu ya, tapi aku bikinnya ke sorbet. Jadi ini baru pertama kali bikin dinner pop up
yang interpretasi makanan Palestina secara modern, dan proceeds itu 20% akan ke PCRF. Jadi setiap pop-up yang aku bikin, organization untuk donasinya akan beda-beda. Oh, oke, oke. Mungkin selain Michelle gitu ya, setelah ini buat chef-chef, orang-orang yang ada di industri kuliner gitu ya, dari banyak negara, dari seluruh dunia juga bisa ikut berkontribusi melalui bidang ini ya untuk isu kemanusiaan yang ada di Palestina. Terima kasih, sangat menginspirasi. Chef Michelle Santoso, terima kasih sudah bergabung dengan CNN Indonesia News Hour.